Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Agustin dengan NIM 2118200032 dari kelas 3B Pendidikan Matematika Universitas Galuh Ciamis. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu bentuk aljabar. Ditujukan untuk kelas 7 MTS maupun SMP. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk aljabar. Nah, diantaranya yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian bentuk aljabar, yang kedua unsur-unsur bentuk aljabar, yang ketiga operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, yang keempat operasi hitung perkalian dan pembagian, dan yang terakhir yaitu ada soal. Baik, sebelum kita membahas ke pengertian bentuk aljabar, nah sebelumnya rekan-rekan di sini ada yang tahu gak apa sih itu bentuk aljabar ataupun pernah mendengar? Nah, baik, kita langsung saja ya, kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf kecil ya. Misalnya A, B, C, D sampai Z untuk mewakili bagian yang belum diketahui. Bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari di sini yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, di sini ada 4 unsur aljabar. Yang pertama variabel. Nah, variabel yaitu lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, misalnya A, B, C, D sampai Z. Yang kedua ada koefisien, yaitu bilangan yang memuat suatu variabel. Yang ketiga ada konstanta, bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Yang keempat, terakhir ada suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, di sini ada contohnya ya. Tadi kita sudah mempelajari yang barusan itu unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, kita akan lihat mana sih yang disebut suku, koefisien, variabel maupun konstanta. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada 6x ditambah 9y ditambah 10. Nah, ini terdiri dari 3 suku. Nah, jadi ini suku pertamanya 6x, suku kedua 9y, dan suku ketiga yaitu 10. Itu ya yang disebut suku yang tadi setelah dijelaskan. Nah, sekarang kita fokus ke gambar yang kedua. Di sini 6x tambah 9y tambah 10. Nah, kita perhatikan 6x tambah 9y. Nah, yang 6 ini dan 9 ini itu disebut koefisien. Nah, koefisien tadi sudah dijelaskan, koefisien itu bilangan yang terdiri dari suatu variabel gitu. Nah, sedangkan x dan y ini disebut variabel. Nah, 10 ini disebut konstanta. Sesuai dengan pengertian tadi, konstanta itu bilangan yang tidak memuat suatu variabel seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan, yang dijumlah ataupun yang dikurang adalah koefisiennya dalam suku yang sama. Nah, kita perhatikan di sini ada 2 contoh. Kita ke contoh yang pertama yaitu 5x ditambah 20x dikurangi 12x ditambah 2. Nah, kita perhatikan di sini ada yang memiliki variabel dan tidak memiliki variabel. Nah, berarti sekarang kita bisa di dalam kurungan terlebih dahulu ya. Yang punya variabel dan dengan yang tidak itu dipisahkan. Di sini yang memiliki variabel itu 15x, 20x dan 12x. Jadi 15 ditambah 20 dikurangi 12 dikali x ditambah 2 sama dengan 23x ditambah 2 gitu. Lanjut kita ke contoh yang kedua di sini yaitu 16xy dikurangi 12xy ditambah 6xy dikurangi 8. Nah, sama ya ini juga. Nah, kita lihat di sini yang xy mana saja. Nah, 16, 12 dan 6. Nah, kita di satu kurungkan terlebih dahulu ya.
Ditulis di sini 16 dikurangi 12 ditambah 6 dikali XY dikurangi 8. Nah, kenapa 8 tidak masuk ke dalam kurung tersebut? Karena si 8 itu tidak memiliki variabel. Seperti itu. Jadi hasilnya yaitu 16 dikurangi 12 ditambah 6 dikali XY dikurangi 8, yaitu 22 XY dikurangi 8. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi hitung, perkalian, pembagian. Nah, tadi sudah membahas operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang kita akan membahas yaitu perkalian dan pembagian. Kita ke perkalian terlebih dahulu. Di sini ada sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, ya, sifat yang terakhir nih, ada sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Nah, di sini ada satu contoh soal nih. Perhatikan. 4x dikali x kuadrat ditambah 2 ditambah 8 sama dengan, nah kita dikalikan ya ke yang dalam kurungnya si 4x ini. 4x dikali x kuadrat yaitu 4x pangkat 3. 4x dikali 2 sama dengan 8x ditambah 4x dikali 8 yaitu 32x. Nah, maka itu hasilnya itu 4x pangkat 3 ditambah 8x ditambah 32. Baik, itu operasi hitung perkalian. Sekarang ke operasi hitung pembagian. Perhatikan di sini AN dibagi A sama dengan AN per A sama dengan N. Untuk keterangannya, langkahnya yaitu merubah menjadi bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah pembaginya. Nah, kita perhatikan contoh di sini. 20x dibagi 10 sama dengan 20x per 10 sama dengan 2x. Seperti yang dikatakan tadi ya, langkahnya yaitu kita harus merubah menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu, yang ini nih. Nah, si 20x dibagi 10 itu dibentuk pecahan terlebih dahulu, 20x per 10 gitu. Nah, 20x per 10 itu sama dengan 20x dibagi 10. Baik, nah di sini ada 5 soal. Nah, rekan-rekan tadi telah memahami pengertian bentuk aljabar, unsur-unsur bentuk aljabar, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, dan operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada 5 soal. Rekan-rekan sekalian bisa nih untuk latihan nih. Setelah memahami tadi, rekan-rekan semua bisa mengerjakan soal ini ya. Nah, sebelum diakhiri ya, ada satu kata-kata nih. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Nah, mungkin sekian ya pemaparan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan semua dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.